kepada Allah atas nikmat yang telah diberi kepada kita. Salah satunya nikmat kesehatan yang selalu menjadi harapan bersama agar kita semua selalu dapat merasakannya. Bentuk syukur yang dapat kita wujudkan salah satunya yaitu dengan selalu memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang diridhoinya. Ananda semua, tak terasa kita sudah memasuki pembahasan terakhir pada KD 3.3. Kali ini kita akan membahas tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ananda semua, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian, Ananda dapat menganalisis dampak pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia tak lepas dari pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia merupakan 4 hal yang selalu dikedepankan dalam bidang politik. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan sekutunya menjadikan 4 hal tersebut menjadi standar atau acuan bagi negara yang tergolong berkembang. Acuan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan negara adidaya, bukan berdasarkan kepentingan negara yang bersangkutan. Apabila suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama, bahkan juga bisa dianggap sebagai teroris dunia, sehingga akan diberikan sanksi berupa embargo dalam segala hal yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan seperti kelaparan, konflik, dan sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu dengan tidak memberikan suku cadang pesawat F-16 dan bantuan militer lainnya. Dikarenakan pada waktu itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberikan kepada negara-negara yang tidak menjadi sekutu Amerika Serikat, sementara sekutu Amerika Serikat dan negara-negara maju tetap dibiarkan meskipun melakukan pelanggaran. Misalnya ketika Israel yang banyak membunuh rakyat Palestina dan menyerang Lebanon, namun tetap direstui tindakannya oleh Amerika Serikat dan sekutu. Di sisi lain, isu demokratisasi yang sekarang menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana yang benar dan mana yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi, akan tetapi demokratisasi yang diusung adalah demokratisasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang dan lainnya. Akibatnya selalu menjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Demokrasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan acuan dalam penerapan demokrasi akan menciptakan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan. Apalagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pluralistik dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya dengan penerapan demokrasi Pancasila dalam NKRI dapat mengatasi permasalahan yang pernah dialami sebab situasi politik oleh Amerika Serikat dan negara sekutunya. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Beberapa hal yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk mewujudkan hal-hal tersebut diantaranya mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya kita akan bahas tentang sikap selektif terhadap IPTEK dalam bidang ekonomi. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, International Monetary Fund, World Bank atau Bank Dunia, WTO, World Trade Organization, belum sepenuhnya memihak kepentingan-kepentingan negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut hanya selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan IPTEK dan memperkuat kemandirian bangsa. Untuk itu perlu diwujudkan hal-hal yang bisa mewujudkan kuatnya sistem perekonomian kerakyatan. Di antaranya, yang pertama, sistem dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Kemudian, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Kemudian yang kelima, tidak bergantung pada badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Kemudian selanjutnya, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kemajuan negara-negara maju. Sikap selektif pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan IPTEK telah membawa pengaruh yang ditampilkan oleh setiap masyarakat seperti gaya hidup, pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan IPTEK salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka perlu diusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, dan menghargai serta menghormati hak-hak asasi manusia. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Apa yang menjadi kesimpulannya? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, dalam setiap pertemuan kita akan selalu mengadakan evaluasi. Dan evaluasi silakan anak-anak ibu buka di aplikasi Sekolahji dan selamat mengerjakan. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas Anda semua dapat memahami dengan baik dan tentunya mendapatkan perubahan Kadang buatku marah, namun segala Kita selalu patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.